Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu, Bapak Guru UPTD SDN 8 Banjar dan staf kependidikan UPTD SDN 8 Banjar. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya, limpahan serta karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di ruangan kelas 1 dalam keadaan sehat walafiat, dalam memenuhi undangan dari program guru penggerak Ibu Indriani SPD SD. Sholawat serta salam tak lupa semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, izinkan saya sebagai kepala sekolah dari UPTD SDN 8 Banjar, Kota Banjar, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya bisa berkenan hadir dalam memenuhi undangan webinar budaya positif dalam program Guru Penggerak Angkatan 8 Kota Banjar. Untuk itu, marilah acara webinar ini langsung kita buka bersama-sama dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan sekaligus saya buka kegiatan webinar ini untuk selanjutnya bisa Ibu dan Bapak dimengerti, dipahami, dan bisa menjadikan praktik baik atau budaya positif dalam pembelajaran kepada peserta didik di kelas dan juga di sekolah kita tercinta. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala UPTD SDN 8 Banjar yang sudah membuka webinar budaya positif yang narasumbernya saya sendiri. Perkenalkan, saya Indriani Purnama SPD SD. Saya calon guru penggerak angkatan 8 Kota Banjar. Alhamdulillah mewakili UPTD SDN 8 Banjar. Mohon maaf, mohon izin saya berdiri di sini bukan maksud untuk menggurui, tetapi lebih ke saya mengimbaskan ilmu yang saya dapat selama saya menjadi guru penggerak di angkatan 8 ini, mulai dari modul 1 dan sekarang sudah menginjak ke modul yang kedua ya Bapak Ibu. Alhamdulillah saya diberikan kesehatan dan alhamdulillah sekali saya diberikan dukungan motivasi yang sangat luar biasa, terutama dari Ibu Kepala dan Ibu Bapak Guru semua yang hebat di sini, warga UPTD SDN 8 Banjar. Terima kasih jazakumullah semuanya. Alhamdulillah, ini adalah webinar budaya positif. Salah satunya adalah untuk memenuhi tugas saya dalam program calon guru penggerak, yaitu budaya positif. Tadi sudah
jelaskan secara sekilas ya oleh Ibu Kepala UPTD SD 8 Banjar bagaimana itu budaya positif. Nah, sebelum itu saya mau tanya tadi untuk mengulas tentang budaya positif di sini. Budaya positif itu yang Ibu gambarkan, Bapak gambarkan itu seperti apa? Budaya ya, budaya yang baik. Contohnya seperti apa, Bu Ai? Bu Ai malah. Coba. Berbaris dengan rapi, bersalaman. Iya, ini senior saya di sini, silakan. Oh iya, Ibu Mantri. Jadi harus saling menghargai temannya, tidak boleh sambil mengejek dengan teman. Tidak boleh mengolok-olok ya, Bu. Iya, sekarang kan banyak sekali bullying ya, Ibu Bapak guru, mengolok-olok nama orang tua siswa ya, Bunda. Iya. Biasa ya dari dulu. Sudah ada bullying ya. Itu merupakan budaya yang negatif. Nah, itu bukan ciri khas UPTD SD 8 Banjar. Di sini kita budaya positifnya sudah berjalan dengan baik. Salah satunya yaitu melaksanakan upacara bendera, berbaris sebelum masuk ke kelas. Ada budaya positif. Lihat, maaf bukan pencitraan. Itu sudah kita melaksanakan kebersihan. Iya, lihat ya, tepuk tangan buat Bu sekalian. Iya, itu merupakan budaya positif. Salah satunya kita sudah melaksanakannya dengan baik. Alhamdulillah. Jadi di sini budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, sekarang mohon maaf Ibu Bapak, untuk saling berpasangan, coba saya akan maksudnya Bu Elma pasangan sebangkunya. Mohon maaf, Ibu Mantri boleh dengan siapa? Dengan Pak Bu Dede boleh di sini, Bu Dede boleh silakan di sini. Belum? Kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nanti teknisnya, buka tangan Bu lihat. Nanti teknisnya satu orang itu bayangkan, yang satu orang yang menggenggam tangan, yang satunya lagi itu mencoba dengan segala upaya agar yang memegang kepalanya itu bisa terbuka. Mau dengan bujukan rayuan, mau dengan candaan, atau dengan iming-iming bu kepala, boleh. Satu orang saja, satu orang yang ngepalnya, yang satu orang membujuk agar si kepalanya itu bisa terbuka. Nah, ya siapa ini? Sebelah sini bayangkan. Nah, iya, bayangkan yang memegang tangan itu adalah ibu, bapak. Yang memegang tangan ibu itu adalah sesuatu yang kita anggap berharga. Yang berharga, ini adalah sesuatu yang berharga yang harus dipertahankan. Nah, satu orangnya lagi, pasangannya itu harus bisa membuka dengan segala upayanya untuk membuka kepala itu. Tidak boleh dipaksa. Boleh, mau dipaksa, mau diiming-iming, mau sebagaimana pun boleh. Siap? Sudah ada yang mengepalnya? Siap? Siap? Oh, sebelah sini yang apa? Bu Lia. Yang sebelah sini Bu Ai. Ini Bu Mas Oiha. Pak Dada, oh ini Bu Herna. Ini Bu Herna yang memegang. Sebelah sini Ibu Ois. Sebelah sini Ibu Dede. Siap? Boleh berdiri? Boleh? Biar ini biar seru. Enggak ada nyanyiannya. Boleh nyanyiannya, boleh kiri, boleh dengan rayuan bujukan mautnya, agar yang punya kepala itu bisa membuka atau tetap dengan pendiriannya. So, ya, diolok. Mungkin sudah nama diolok. Bu Dede yang memegang kepalanya itu adalah
setuju ini dengan rayuan Ibu Marti. Tepuk tangan Ibu Marti. Sekarang kita ke timnya Ibu Elis dan Bu Rini. Ini lebih amazing. Bagaimana Bu Rini? Ditukar. Apakah kepala tangan Bu Elis bisa terbuka? Terbuka ya? Tidak. Ini hoak. Tepuk tangan dengan pendirian yang teguh dari Bu Elis. Teguh Bu, jangan terayu ya Bu. Kalau ini bagaimana timnya Bu Herna sama Bunda? Apa? Gimana Bunda? Ceritakan bagaimana bisa Ibu-ibu, saya merayu Bu Herna dengan uang tidak mempan. Yang ngasih uang kadang tadi, Bunda kasih uang aja, bisa uang tidak mempan. Ternyata mampu ketika HP-nya saya ambil, dan ini ada rahasia terbesar. Di HP ini saya tahu, jadi langsung iya sok. Nah seperti itu karena saya good job. punya kartu as di sini. Buat timnya Bu Yanti dan Bu Herna. Jadi sudah tidak bisa terbendung ya Umi. Sekarang timnya. Yang ini dulu, ini belum ada ya. Ya, timnya Bu Elma dan Bu Lia. Mulia sangat berprinsip ya, tidak sedikit pun membuka kepala tangannya walaupun saya iming-imingi dengan ATM yang isinya kosong. Dia tahu isinya, jadi dia tidak membuka kepala tangan. Selain itu uang es juga dia tidak mau, tetap pada prinsipnya tidak mau membuka apa yang dia Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Elma dan Bu Lia. Sekarang kita ke kelompoknya tim Bu Elis dan Bu Ai. Bagaimana? Terbuka tidak Bu Elis? Saya kecewa. Ternyata Bu Ai prinsipnya luar biasa. Uang 500.000 tidak mau. biasanya kok ya dengan ini. Tidak. Saya tambah 1 juta juga tidak mau. Mau dibuka dengan orang yang dicintainya. Begitu Bu Yanti. Terima kasih Bu Ai. Good job. Tepuk tangan buat kelompoknya Bu Ai dan Bu Elis. Bu Lia, gimana kemana ini partnernya? Ini ya, bukan lagi terpengaruh tapi langsung action bawa uangnya. Jajan Langsung action. Oh ini. Iya, terima kasih Bu Lia. Terima kasih untuk Ibu Bapak Guru semuanya. Tepuk tangan Ibu Bapak saya. Iya, alhamdulillah ya Bunda. Masya Allah, luar biasa. Iya. Selanjutnya, dari permainan tadi, Ibu Bapak, saya mau tanya, apa kontrol yang mempengaruhi Ibu Bapak Guru? Kontrol apa? Ya Allah, bukan ada negatif Bumi. Ya, apa kontrol yang punya Ibu Bapak Guru? Ada tadi sebagian ibu, ada yang membuka, ada yang memaksa dengan rayuannya, tapi tetap dengan teguh pendiriannya. Jadi saya mau tanya, apakah kontrol itu datangnya dari luar atau dari diri sendiri? Dari diri sendiri. Faktor intrinsik. Jadi faktor dari dalam. Walaupun di luar itu banyak rayuan, gombal yang semacamnya, tapi kalau misalkan kita punya kontrolnya baik, pasti kepala tersebut tidak akan
terbuka. Dan sebaliknya, apabila kita terbuai dengan bujukan tersebut, pasti kita akan membuka tangan kita, bukan terbuka tangan ya Bu, hati Bu bisa ya Bu, dari raga ya. Ya, dari itu merupakan kontrol ya, posisi kontrol manusia. Control. Iya, control. Nah, itu. Nah, sekarang halo. Setelah ini saya punya satu refleksi buat diri kita yang menguras tenaga. Sekarang saya mohon izin untuk Ibu Bapak Guru merelaksasi pikiran supaya kita bisa menggambarkan, mengharapkan sekolah impian kita UPTD SDN 8 Banjar. Kita merenung sejenak seperti apa sekolah impian kita di masa yang akan datang. Ya, silahkan dimulai dari sekarang. Boleh dikeluarkan segala beban pikirannya. Pejamkan matanya ya Bu Mantri sejenak untuk merefleksi, untuk merelaksasi pikiran. Bu Ain jangan nangis. Coba kita perasaannya stabilkan dulu Bu Elma, jangan dulu ingat ke Tasik ya Bu Elma. Kita nanti akan pulang dan sekarang kita di weekend ria, kita relaksasikan beban pikiran yang ada di dalam diri kita dan kita impikan sekolah seperti apa yang kita impikan bersama, yang kita harapkan bersama. Tempatnya, anak-anaknya, guru-gurunya, halamannya, lingkungannya, seperti apa kebersihannya, anak-anak yang soleh, soleha, pintar, cerdas. Perlahan, mudah-mudahan beban yang ada di pikiran kita, apa yang menjadi mengganjal dalam pikiran kita terbuang, hempaskan mulai. Istighfar, astagfirullahaladzim. Iya, terima kasih Bapak Ibu Guru hebat yang sudah merelaksasikan pikirannya dan memberikan harapannya seperti apa untuk UPTD SDN 8 Banjar. Coba saya mau tanya dulu Ibu Mantri yang dekat. Bu Mantri, apa yang Ibu impikan, Ibu harapkan dari relaksasi barusan Ibu? Relaksasi sekolah impian yang barusan sudah saya lakukan dengan memejamkan mata, yaitu berharap ya, bermimpi sekolah Hebring UPTD SDN 8 Banjar menjadikan sekolah percontohan di Kota Banjar seperti sekolah UPTD SDN 1 Banjar. Mudah-mudahan sekolah kita untuk kedepannya bisa lebih berkompeten lagi, bisa lebih maju lagi, baik dari siswa
ibu bapak gurunya dan juga sekolahnya lebih maju, punya karya yang inovatif dan menarik, dan juga ya siswa-siswi lebih berkarakter. Ya, itu yang saya dapatkan dari hasil relaksasi tadi, dengan kondisi sekolah yang semakin hebring ya, mulai dari keindahan lingkungan kelas dan sekolahnya, juga kebersihan sekolah kita tercinta. Terima kasih, itu yang dapat saya Terima berikan. kasih Ibu Kepala UPTD SD 8 Banjar yang sudah memberikan umpan baliknya dari relaksasi sekolah impian. Selanjutnya barangkali Ibu Bapak yang akan memberikan umpan balik dari relaksasi ini. Boleh Bu Elma? Apa yang Ibu rasakan dan Ibu impikan dari ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi melakukan relaksasi, saya itu ini feedbacknya ke diri saya sendiri ya Bu Indri. Saya membayangkan sekolah SDN 8 Banjar ini ke depannya lebih hebring lagi, lebih lebih hebat lagi, lebih mencetak generasi yang soleh-soleha, yang dalam bidang akademik pun lebih meningkat lagi untuk kedepannya. Dan untuk diri saya sendiri, saya itu merelaksasi bahwa pada dasarnya flashback mengajar saya gitu Bu. Jadi kan kemarin dengan kondisi kesehatan yang memang tidak maksimal gitu dalam mengajar, dibantu oleh teman-teman. Mudah-mudahan sekarang selanjutnya saya lebih bisa lagi, standar mengajarnya juga lebih ditingkatkan lagi, dengan kesehatan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan bisa berkontribusi di UPTD SDN 8 Banjar ini untuk lebih baik lagi dalam mengajar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Elma, sangat menginspirasi sekali. Tepuk tangan buat Ibu Mantri dan Ibu Elma. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah sekolah impian seperti apa. Nah, di sini kita akan mengaitkan peran kita sebagai guru, dan di sini ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan di sini dari awal, dari modul 1 saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini menyedur filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat luar biasa sekali. Ini merupakan ilmu yang sangat luar biasa sekali, dan dari dulu ini Ki Hajar Dewantara itu menjadikan pembelajaran itu student center. Jadi murid dan murid yang beliau ini. Dan salah satunya adalah filosofi beliau di sini adalah kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Nah, jadi seorang pendidik di sini kita ibaratkan seorang petani yang menanam padi, misalnya yang dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi di sini diibaratkan sekolah itu adalah tempat kita untuk bercocok tanam. Ya, di sini. Tadi pagi-pagi saya dengar Ibu Ihat, ayo gerak kasarawah. Itu adalah sangat kena sekali dengan saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini. Jadi ini Ki Hajar Dewantara sudah dari dulu kita udah mengibaratkan kita itu adalah seorang petani ya. Jadi betul sekali kalau tadi Bu Ihat bilang katanya yuk kita cuak kasarawah Sunda nama. Nah, itu ya emang betul sekali ya. Di sini guru ini mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat dan mengganggu potensi perkembangan murid. Nah, di sini kita kalau misalkan
Yang mengganggunya itu adalah konsentrasi belajar murid, terus ada keterbelakangan murid, terus apa yang menjadi kendala murid dalam melaksanakan pembelajaran, kenapa ini murid tidak bisa belajar fokus dengan baik. Nah, itulah peran guru di sini sangat berperan sekali. Di sini tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif di sini ya. Suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Jadi saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan menjadikan sebuah budaya yang tentunya budaya positif di sini. Jadi tidak bisa ibu mantri bergerak sendiri, ibu bapak guru bergerak sendiri, tidak bisa kepala penjaga saja yang bergerak, tapi kita perlu adanya kerjasama, dukungan dan kolaborasi dari semua warga sekolah. Selanjutnya di sini tadi sudah dijelaskan cakupan budaya positif di sekolah itu mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukum dan penghargaan dan restitusi. Kemudian ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Ya, tadi kita sudah melakukan kegiatan cobalah buka. Itu merupakan disiplin kontrol dari kita. Jadi kita itu yang mempunyai pegangan. Jadi walaupun sekeras apapun orang lain membujuk kita, kalau kita mempunyai prinsip yang kuat, mempunyai kontrol yang kuat, genggaman itu pasti tidak akan terbuka. Kecuali apabila dengan rayuan seperti apa yang diberikannya, atau kita tadi lihat ya Bunda dengan dengan skakmatnya atau sehingga terbuka kepala dan tangan kita, itu kan merupakan kontrol. Kontrol berarti berawal dari diri kita sendiri. Ya, berawal dari sana kita di sini adanya psikiater pendidik Dr. William Glaser dalam kontrol teori. Di sini kita selalu adanya miskonsepsi tentang kontrol ini, di mana kita itu selalu guru itu kita itu sebagai bisa mengontrol murid. Di sini tentunya kita tidak harus selalu mengontrol murid, karena murid itu pun punya tujuan sendiri. Kenapa sih dia melakukan seperti itu? Pasti dia punya alasan tersendiri. Nah, yang kedua adalah miskonsepsi kita itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi tidak semuanya ya Bu, penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi itu tidak harus selamanya bahwa kritik kita itu bisa diterima oleh anak didik kita, dan tidak juga selalu dapat menguatkan karakternya. Mungkin sekarang karakternya bisa ya Bu ya ditanamkan, besoknya lagi anak pasti akan seperti itu. Jadi ini miskonsepsi kita ya, bahwa kontrol itu tidak bisa kita kuatkan dengan melihat anak pada waktu itu. Dan yang terakhir yaitu miskonsepsi kita itu orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Kita suka memaksa, kamu salaman sama temennya, karena itu kan anak itu punya tujuan tersendiri tadi. Jadi anak tersebut ada waktunya dia itu untuk menyadari kesalahannya. Jadi ada waktunya. Tapi jadi nanti dengan restitusi segitiga ya Bu, kita nanti belajar bahwa anak itu tidak harus dipaksa. Kita harus, kamu besok harus belajar mengerjakan PR misalkan. Kamu harus mengerjakan PR harus besok. Kalau tidak, ibu tidak akan kasih nilai misalkan seperti itu. Itu tidak efektif seperti itu Bu. Kita selalu
memaksa ya Bu, karena kita kan gurunya, anak harus nurut sama kita. Nah, itu miskonsepsi yang selalu kita lakukan. Itu yang selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai yang bersifatnya positif. Manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini kita kaitkan dengan kurikulum Merdeka Belajar, yaitu tadi sudah dibahas oleh Ibu Kepala kita, profil pelajar Pancasila. Kemarin ada nyanyiannya ya Bu Alma? Masih ingat? Insya Allah. Yuk kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, alhamdulillah ya Ibu Menteri, anak-anak sudah mulai hafal dan sudah bisa diterapkan di kelas dan mudah-mudahan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Di sini, ini adalah nilai-nilai kebajikannya. Kemudian di sini saya juga belajar tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang seperti apakah itu? Nah, di sini seperti yang sudah ada di dalam bukunya Diane Gosson, yaitu tentang school disiplin, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, jadi motivasi kita itu ada 3. Alasannya apa? 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi anak itu melakukan motivasi sesuatu karena dia tidak mau dihukum, tidak mau nyaman. Ya, itu motivasi yang pertama. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, ada anak yang rajin membersihkan kelas, rajin mengerjakan PR, rajin mengerjakan tugasnya karena dia tuh pengen mendapatkan penghargaan. Kayaknya aku Bu Indri di pasihan nilainya saya, kubu Elma kini pasihan di narapotna keteh saya, tapi memberi rajin. Nah, itu adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini efektif atau tidak Bu? Efektif. Tidak Ibu? Efektif atau tidak? Mendapatkan, jadi motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini lebih cenderung ke tidak efektif ya Bu. Jadi anak itu punya dasarnya motivasinya pengen ada imbalan. Jadi bukan seperti yang dikasih hadiah terus, jadi cenderung ingin hadiahnya. Iya, pengen hadiah atau penghargaan ya Ibu Menteri. Jadi ini cenderung kurang baik. Nah, yang ketiga motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini adalah motivasi yang ideal, yang kita idamkan, yang kita inginkan, yaitu jadi menghargai diri sendiri, lebih ke menghargai diri sendiri. Saya melakukan ini karena saya menghargai diri saya sendiri, karena saya ke sekolah misalkan untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari penghargaan, mencari imbalan, mencari pujian dari ibu bapak guru, bukan, tetapi dia meyakini nilai-nilai yang ada pada dirinya itu ke sekolah itu untuk mencari ilmu, untuk berbagi ilmu, dan untuk bersosialisasi dengan teman, guru, dan semua warga sekolah. Itu mungkin motivasi yang terakhir adalah motivasi yang kita inginkan dan kita harapkan. Selanjutnya ada hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman di sini kita pasti kita pernah melaksanakan hukuman tersebut. Apakah hukuman itu secara langsung ataupun tidak secara langsung. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau tadi Ibu ya, secara langsung gitu
mengerti dan paham, oh ini adalah kesalahan saya, oh ini kesalahan saya, betul, seperti itu. Dan konsekuensi itu lebih ke yang sudah terencana dan sudah disepakati. Misalkan sudah sepakati ada keyakinan kelas, ada aturan sekolah di sana. Nah itu kalau misalnya kita melanggar itu ada konsekuensi, bukan lagi hukuman. Nah yang kedua yaitu adalah penghargaan. Nah di sini dibahas tadi penghargaan. Kalau penghargaan itu akan efektif kalau penghargaan itu diberikan jangka pendek. Kalau jangka panjang, misalkan sekarang dikasihkan siapa yang bisa ke depan, misalkan saya bu, ke depan, kasih reward kan penghargaan. Nah itu akan efektif. Tapi itu dalam jangka pendek. Kalau jangka panjang terus menerus, itu anak akan jadi kebiasaan dengan yang tadi motivasinya itu pengen imbalan kesananya. Jadi di sini kemarin saya bertanya kepada dosen instruktur yang di sana. Di sini kan ada katanya hukuman penghargaan yang menjadi hukuman. Itu bagaimana Pak Bu? Itu kok jadi penghargaan itu kok menjadi sebuah hukuman? Nah di sini penghargaan hukuman tersebut adalah penghargaan yang menghukum itu tidak mendapatkan penghargaan. Misalkan dalam sistem ranking, katanya Bu ini kan ranking akan merasa paling dihukum katanya. Kalau ranking seharusnya sih tidak boleh ya Bu di kita juga, tapi suka ada kekeh orang tua yang menanyakan ya Bu Mantri, ranking berapa anak saya Bu gitu ya. Tapi sebenarnya itu kalau di sini secara teori memberikan ranking itu adalah hukuman ya Bu, penghargaan hukuman katanya. Jadi ada kesenjangan antara anak yang pintar, anak yang middle, dan anak yang kurang dalam segi akademis. Nah itu Bu, penghargaan yang bersifat menghukum. Jadi penghargaan itu bisa efektif pada jangka pendek. Sekarang restitusi. Di awal kita tahu apa sih Widri restitusi itu, tadi sudah dibahas lagi secara sepintas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini restitusi itu adalah memperbaiki kondisi siswa yang misalkan tadinya siswa itu habis berkelahi, ada kasus misalkan di kelasnya, terus kesiangan, melanggar, lebih ke menata, menciptakan kondisi dia untuk lagi bisa kembali. Biasanya kan anak yang mengalami seperti itu biasanya cenderung berpisah dari kelompoknya. Betul apa tidak Bu? Kalau misalkan anak sudah melakukan kesalahan, misalkan memisahkan diri, nah ada rasa minder, rasa bersalah, iya, kehel, ayah, biasanya memisahkan diri. Nah di sini dengan adanya restitusi, mereka akan kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia sudah meyakini, sudah paham, oh iya apa yang dilakukan tadi itu salah. Seperti itu ya Bu. Nah, mungkin ini adalah sebuah, kali ini bisa dibilang insya Allah menjadi sebuah solusi buat anak-anak kita yang sekarang banyak sekali temuannya Bu Mantri suka gelut, Ibu suka kadang-kadang Ibu si anu gelut, contohnya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi kita. Tahapan restitusi ini nanti kita akan belajar bagaimana segitiga restitusi untuk menanggulangi kasus siswa. Nah di sini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah mirip-mirip dengan aturan, tapi ini lebih ke kelas. Jadi tingkatannya lebih ke kelas masing-masing, bukan secara global. Tapi ini bisa berimbas menjadi budaya positif bagi sekolah, bukan lagi di kelas, tapi berawalnya dari keyakinan kelas di sini. Di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak dan lebih rinci dan konkret. Di sini keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Nanti seperti apa keyakinan kelas itu dibuat, saya kemarin sudah mempraktekkan bersama anak didik saya di kelas 4B. Silahkan Ibu Bapak simak
kelas. Sini, silakan. Menggunakan sticky note, dibedakan warnanya. Kalau laki-laki biru, kalau perempuan yang pink. Itu sesuai dengan ciri khas anak laki-laki dan perempuan. Sticky note-nya kepada anak. Nah, ini anak menuliskan kesepakatan. Setelah itu anak-anak diminta untuk menempelkan hasil kesepakatan yang telah mereka tuliskan di sticky note dan menempelkannya di papan tulis. Ya, di sini ini ada Ataris menempelkan pertama, ya sesuai dengan laki-laki dulu. Secara antri ya, budaya positif antri sudah saya terapkan di sini. Nah, dengan tertib. Sesuai dengan jenis kelaminnya. Kalau laki-laki sebelah kiri, yang perempuan sebelah kanan. Nah, setelah ditempelkan, ini ibu gurunya membacakan kesepakatan yang telah ditulis anak tadi. Jadi secara individu anak-anak mau seperti apa sih harapan kelas yang mereka impikan? Mau seperti apa? Nah, di sini masih acak ya Bu. Jadi mana yang disiplinnya, mana yang ke waktunya. Jadi anak-anak masih acak keyakinannya. Nah, di sini saya meminta bantuan satu orang murid untuk mengelompokkan keyakinan kelas sesuai dengan jenisnya. Nah, ini lebih ke bertutur kata. Nah, tidak boleh berkelahi. Nah, itu nanti dikelompokkan mana yang termasuk berkelahi, mana yang waktu, mana yang disiplin berpakaian, bertutur kata, itu saya kelompokkan. Sudah saya kelompokkan kesepakatan kelas tersebut. Tuliskan kembali yang sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Mohon maaf, ini karena anak yang
sebelah ini. Setelah dituliskan kesepakatan apa saja dan dikelompokkan seperti apa, itu setelah itu kan karena kalimatnya itu banyak yang kalimat negatif. Nah, kita di sini kita ubah kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan menjadi tidak, misalkan jangan berkata kotor atau kasar. Ya, jadi diganti dengan kata berkata yang sopan santun misalkan gitu. Jadi tidak ada kata-kata negatifnya. Kita rubah karena ini adalah bahasa anak ya Ibu Bapak. Kita rubah dulu. Nah, ini berperilaku dan berkata sopan. Tadinya tidak boleh berkata kotor katanya. Tidak boleh mengolok-olok teman katanya. Emangnya kita sekarang banyak sekali anak kasusnya itu suka mengolok-olok nama orang tua siswa. Iya, jadi itu anak kemarin ada yang memberikan kayak kelasnya tidak boleh mengolok-olok katanya, mengejek nama orang tua. Nah, di sini saya rubah kalimatnya yang sudah sesuai saya salin, dan yang belum sesuai, yang belum positif saya salin menjadi kalimat yang positif. Ya. Nih, setelah kita rubah menjadi kalimat positif, lalu ibu guru udah bersama guru yang bersama murid membacakan hasil kesepakatan akhir. Di sini ada 7 hasil kesepakatan yang telah kita buat di kelas 4B. Disepakati bersama dengan cara mengetuk meja masing-masing 3 kali bersama ibu bapak gurunya, biar semangat maksudnya ibu ya. Iya. Setelah itu baru kita akan mendesain seperti apa displaynya yang akan nanti kita pajang di kelas kita. Kalau bisa kita pajangnya itu di tempat yang bisa anak jangkau. Misalkan ini di kelas ini boleh di dinding sebelah sini, boleh. Jangan sampai di atas yang tidak kelihatan oleh anak. Jadi kita ditempelkan di tempat yang strategis. Saya tidak melaksanakan secara langsung hari itu, jadi dilaksanakan di kemudian hari. Nah, anak-anak waktu saya mendesainnya, anak-anak itu ikut memilih dan sangat antusias sekali. Dan kemudian ini yang paling penting itu hasil kesepakatan itu ditandatangani oleh guru dan murid supaya anak itu paham, ngerti. Oh iya, kesepakatan ini kan udah dilaksanakan bersama, jadi kita harus mematuhinya pun bersama. Jadi tidak dengan tanda tangan pun. Kalau misalkan anak kelas 1 ya Bunda, Bu Dede, kelas 1 boleh dengan cap jempol boleh di sana. Kalau ibu bapak gurunya boleh tanda tangan. Nah, ini dipasang di dinding kelas pas masuk dari pintu masuk, biar anak itu tahu. Nah, ini kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih. Nah, itu adalah contoh pembentukan keyakinan kelas. Mudah-mudahan dengan ada video ini, ibu bapak guru bisa melaksanakan, mencoba membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Ya, mungkin nanti kalau ada misalkan ada kendala, boleh tanya langsung ke saya. Kita bukan sifatnya saya menggurui ya, apapun Pak Lalu, ibu bapak guru di sini kita sama-sama untuk belajar. Saya juga di sini belajar ya Bapak Ibu, alhamdulillah ilmu yang sangat bermanfaat. Ini mengikuti CGP ini sangat luar biasa sekali, walaupun tugasnya sangat babak belur, sangat luar
memotivasi semuanya. Alhamdulillah saya sudah menginjak sekarang ke bulan yang keempat ya Bu Ihat. Alhamdulillah support dari semuanya sangat saya tunggu, sangat saya aspirasi sekali. Alhamdulillah di sini SD 8 Banjar, Ibu Bapak Guru apalagi Ibu Kepala Sekolahnya sangat mendukung sekali program semua yang ada di UPTD SD 8 Banjar. Mudah-mudahan Ibu Bapak Guru tergerak untuk mengikuti program CGP ini. Nah, ini selanjutnya yang saya pelajari yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar yang paling dasar itu adalah kita itu pengen bertahan hidup. Betul apa betul tidak Bu? Kita itu di sini untuk bertahan hidup, untuk hidup yang lebih baik lagi. Dan yang kedua, dasar kita itu pengen ada kasih sayang dan rasa diterima. Betul apa tidak Bu? Betul ya. Kalau misalkan kita di sini, alhamdulillah saya masuk ke SD 8 Banjar dulu, Masya Allah sekali. Biasanya ada misalkan teman saya ada yang curhat katanya PNS baru, CPNS baru, saya mah gak ada yang ini, gak ada yang respon, anu disebutin. Tapi alhamdulillah saya masuk ke PTD SD 8 Banjar dengan penuh kasih sayang, dengan welcome, dengan rasa cinta yang sangat saya rasakan di sini. Kekompakannya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk PTD SD 8 Banjar. Alhamdulillah kita sudah menjadi keluarga. Dan SD 8 Banjar waktu saya di SD sebelumnya itu terkenal dengan kekompakannya, Masya Allah. Sebenarnya di SD 8, ya Allah, Masya Allah. Dan saya sekarang rasakan sangat kompak sekali. Alhamdulillah saya sudah jadi bagian dari UPTD SD 8 Banjar. Yang ketiga adalah kebebasan. Tapi di sini ya Bapak Ibu bukan bebas yang semena-mena ya, tapi bebasnya tapi dengan kontrol. Dengan adanya kontrol, aturan, dan kita harus mematuhi yang aturan yang sudah ada di sekolah kita. Yang keempat adalah kesenangan. Betul apa tidak Bu kesenangan? Kalau kita datang ke sekolah tapi tidak senang, apakah kita moodnya akan baik? Tidak akan cemberut sama tutut jika hitut. Jika tutut. Tidak ya Bu, insya Allah paling menangis cry. Ya tidak, itu sih manusiawi ya Bu. Saya juga pernah merasakan ada benturan-benturan dan saya emang dari rumah, apalagi ibu rumah tangga ya, di rumah gini, di sekolah gini, ya Allah, asal ingat, gak kayak gitunya aturan ya Allah, manusiawi ya Bapak Ibu, mohon maaf. Pokoknya kita harus saling memahami, harus saling memaklumi, dan harus saling merangkul satu sama lain. Bukan berarti aku harus pelukan sama Bu Herna, bukan. Tetapi ya kita harus saling memahami dan saling mengerti pengertian. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini yang selanjutnya adalah dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu yang seperti apa? Nah, kalau kita sudah memenuhi 5 dasar kebutuhan kita, pasti kita akan memenuhi dunia berkualitas tersebut. Kita akan punya ada tempat khusus di pikiran kita bahwa UPTD SD 8 Banjar adalah sekolah yang saya senangi, yang sangat berkesan dalam hidup kita, terutama dalam hidup saya ya. Jadi di sini tergambar seperti album bagaimana kita masuk ke PTSD 8 Banjar pertama kali, terus bagaimana perjalanannya, seperti saya dari honor dulu dan di sini diangkat menjadi P3K, bagaimana perjalanan karirnya, kita mempunyai cerita masing-masing di UPTD SD 8 dan itu terekam oleh kita dan kita mempunyai dunia yang berkualitas. Dunia nyata ya Bu Iha. Iya. Selanjutnya di sini ada posisi kontrol. Tadi sudah Ibu Mantri jelaskan secara singkat, yaitu 5 posisi kontrol. Yaitu ada 1 penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman,
pemantau dan manajer. Nah, di sini kita kelima-limanya harus menguasai 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi di sini coba Ibu, setelah tadi mendengarkan penjelasan dari Ibu Mantri tentang 5 posisi kontrol, mana posisi kontrol yang paling ideal? Coba. Yang mana Ibu? Bapak, Saudara, posisi kontrol yang mana yang ideal? Oh, ya, Bu Rini atau siapa? Coba, Bu Ai. Posisi kontrol yang mana? Ya, Bu Rini. Oh iya, manajer. Jadi seorang posisi kontrol guru kita itu idealnya sebagai manajer. Manajer itu seperti apa tadi Bu Rini? Memanage, ya. Jadi Jadi bisa mengatur. Iya, Pak Amin kameramen kita. Maafkan ya Pak Amin. Kalau manajer, ya. Jadi mengatur, bisa kita mengatur, mengolah bagaimana kita mengatur murid dan siswa kita. Untuk lebih lengkapnya, untuk posisi kontrol, saya punya video tentang 5 posisi kontrol dari Kemendikbudristek di sini. Silakan dipelajari untuk lebih memahami pemahaman Ibu tentang posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang Anggap saja kita sedang di bioskop ya Bapak Ibu, kita lagi berweekend lihat film. Kata anak film, padahal video. seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh gaya dosen dan contoh penerapan. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. Nah, ini posisi penghukum. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Kalau guru zaman dulu hukum ketemu teus-teusannya Bun. Posisi pemantau. Di cepretnya 5. Posisi melempar. dilempar. Iya, lempar pakai kapur, nuntutan. Saksikan kasusnya. Dan terlambat hadir 20 menit di sekolah. Nah, ini ada kasusnya si Naren, katanya Naren itu terlambat 20 menit. Nah, di sini ada posisi kontrol sebagai penghukum. Nih, guru ini sebagai penghukum. Ya, tadi yang kesiangan ya Bu kalau di kita ya. Ini Naren katanya. Nih, ganas ini gurunya. Naren. Sini kamu. Ini guru sebagai penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Nah, Apa coba? anak belum juga bicara sudah dipotong sama gurunya. Terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Dicaci maki ya Bu anaknya. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Tos diseselan di piwara kuriling basket 2 kuriling. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 Nggak, kali. malah ditambah karena dia menjawab ya. Lapangan basket. Ditambah. Posisi penghukum. Ini posisi guru sebagai penghukum. Menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada Nah, pada ini dampaknya murid jadi pendendam. Jadi dendam ke salah satu guru yang tadi ngomelin dia. Tidak mau guru mata pelajaran yang diampu. Dia nggak suka sama gurunya, pasti ke pelajarannya pun tidak suka. Seperti tadi Bu Mantri. Nah sekarang pemantau. Guru itu sebagai pemantau posisi kontrolnya. Naren, selamat pagi Bu. Naren. Nah ini suaranya lebih halus dari tadi. Ibu guru sebagai posisi penghukum. Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya?
memuaskan anak. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ini lebih ke pembuat merasa bersalah itu. Maaf Bu, Ya maaf sudah, sekali gitu. lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu Ini lebih ke seperti teman ya Ibu Bapak ya. Lebih seperti ke teman. Maaf sekali. Penyesalan. Nah ini posisi kontrol Posisi sebagai pembuat rasa bersalah merasa berbicara bersalah. dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, Iya. memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Naren tapi dengan posisi kontrol yang berbeda. Ibu gurunya perannya. Naren, Aduh lagi. Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Lebih Selamat pagi, rendah. sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Sudah ada raut wajah yang menyenangkan Sih. dari ibu gurunya dan Iya, anak Bu. pun Saya terlihat selamat bangun tadi. merasa Jadi, tenang biar dalam bisa menjawab pertanyaan ibu guru. Tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Anak Ya sudah seperti sana itu. masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, ini lebih ke Dalam kayak sesi teman. guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal. Nah, ini bukan dari dorongan diri sendiri ya. Ini masih ke dalam dorongan eksternal dari guru tersendiri. Dari lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Iya. Nah, sekarang posisi sebagai pemantau. Kita itu sebagai pemantau guru itu. Naren, masih Naren. Harusnya ini nanti berbeda hasilnya ya Bu ya. Harusnya, tapi ini video dari Kemendikbudristeknya seperti ini. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 2. 3. Restitusi. Ini kasusnya, ini bapak gurunya. Siapa? Sudah lama nggak kita hadir di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah seperti itu. Pada saat itu kamu melakukan apa? Ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya Anak-anak sekarang ini seperti ini ya Bu. Oh begitu. Dan masalah Sunda nama. Kan suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih kegagalan hanya membentak-bentak.
Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, Mulai ada permasalahan dalam diri tindakan siswa. kamu yang bentak kita di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Disambungkan kembali dengan kesepakatan kelas yang sudah kita Jadi keyakinan aku sepakati bersama. yang kurang sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana seperti itu? Ya nyaman lah. Sabar dan adil. Baik, yuk kita pikirkan. Sesuatu hal kesibukan apapun ya Bun, karena ini dengan insya Allah ya, dia mungkin saya di sini mungkin alhamdulillah bisa berbagi ilmu dengan ibu bapak guru semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapat dari webinar hari ini bisa mencerahkan kita dalam menangani kasus dan bagaimana kita bisa menghadapi anak peserta didik kita dengan tadi filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu adalah ibaratkan seorang petani yang menuntun tumbuhnya padi. Kalau kita menuntun di sini siapapun anak didik ya, peserta didik kita, yaitu menjadi anak yang berkarakter, mempunyai karakter profil pelajar Pancasila dan yang terangkum di sana, dan mempunyai anak yang soleha, cerdas dan sesuai dengan amanah standar tujuan nasional yang diharapkan. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari program guru penggerak ini. Oh, ada yang bertanya Bunda? Ya, silakan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, silakan Bunda. Nih, silakan. Ini ada sesi tanya jawab Bu Mantri. Mohon maaf Ya. mengganggu waktunya. Silakan. Tadi saya melihat bahwa ada video dari kelas 4B Ya. yang membuat kesepakatan di kelasnya. Iya betul. Itu kan untuk kelas 4 itu anak sudah bisa menulis apa yang dituangkan dalam kertas yang dibagikan. Iya. Nah, bagaimana cara mengatasi atau bagaimana caranya untuk membuat kesepakatan kelas 1 bahwa kelas 1 baru masuk itu banyak yang belum bisa menulis dan apalagi membaca. Jadi nanti guru di kelas untuk membuat kesepakatan di kelas 1 itu bagaimana? Ya, dan yang kedua, Ya, silakan Bunda. mohon untuk mencari video contoh-contoh itu untuk kelas bawah gitu loh. Kalau anak SMA saya juga sudah mengerti lah, pasti bisa seperti itu ditangani. Tapi untuk kelas 1 itu kadang bingung caranya harus bagaimana. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya Bu, boleh ya sambil dilihatin ininya. Nah di sini karena saya kan kelas 4, anaknya pasti sudah pada bisa baca dan tulis. Nah yang saya pelajari di sini, ini kan ada kelas TK juga ada Bun. Ada kelas TK sesuai dengan fase-fase yang sudah sekarang kurikulum Merdeka Belajar. Itu ada fasenya, ada fase, kalau kita ada fase B kelas 3-4 ya. Itu kalau TK kelas 1 kelas 2 ada. Nah untuk membentukkan keyakinan kelas,
yang saya lihat, karena saya belajarnya itu adalah secara mandiri dan saya tanyakan tatkala ada ruang kolaborasi secara Zoom kepada fasilitator saya, dosen saya, itu dituangkan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang mengerti, dan saya belajarnya pun secara mandiri. Mohon maaf apabila misalkan nanti ada jawaban-jawaban yang kurang berkenan dari ibu ya. Ini kalau saya pelajari, saya lihat dari YouTube keyakinan kelas untuk kelas TK atau kelas 1 peralihan dari TK ke kelas 1 itu pembentukan kesepakatannya itu dibimbing oleh gurunya. Jadi anak tidak serta-merta menulis, tapi anak ditanya. Tapi dengan gini caranya, dengan kita memberikan penjelasan terlebih dahulu, keyakinan kelas itu apa? Definisi keyakinan kelas itu apa? Nah, setelah itu anak itu ada, kalau yang TK itu kita buat kayak ini loh gambar. Ini loh keyakinan kelas. Kamu ke sekolah di sini. Kelas kita kalau misalkan anak-anaknya belajarnya enak, nggak bisik, kita harus apa gitu. Jadi ada gambar, suruh pilih benar gambarnya gitu, atau dengan lisan pun nggak apa-apa. Gimana ya caranya kalau misalkan kita itu belajar itu supaya nggak berisik? Pasti anak kan pada ngobrol ya Bu, jangan berisik. Terus ya tuh apa lagi ada pasti dengan kata-katanya sendiri-sendiri. Nah kita guru menuliskan di papan tulis. Dan sesuai dengan kata-kata apa yang dilontarkan siswa tersebut. Nah, setelah itu kan nanti ada tahap yang mengelompokkan, mana yang disiplin, mana yang lebih ke waktu, mana yang jangan membuang sampah, misalkan ya punya. Misalkan seperti itu, kita kelompokkan sama urutannya seperti ini. Kemudian kita ubah kata-kata siswa yang negatif tadi, kita ubah dengan kata-kata yang positif. Nah seperti itu, sama beda urutannya. Cuman bedanya tadi kalau ini menuliskan, kalau anak dikasih dulu contoh, terus kita memberikan bertanya pada anaknya. Iya, masih sama seperti ini. Dan kemudian setelah ini terkumpul dan ditulis menjadi kelompok, katanya menjadi kalimat yang positif, kita buatlah sesuai dengan kita kan ada project ya, projectnya. Bisa dengan membuat seperti itu dari tangan dia gitu ya, dari kreatif buat daun, misalnya kita buat seperti itu. Karyanya karya anak dan kita bisa tempel di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Rosnaini, guru di UPTD SD Negeri 8 Banjar. Saat ini saya akan memberikan testimoni berkenaan dengan webinar budaya positif yang dilaksanakan oleh CGP Angkatan ke-8 Ibu Indriani Purnama SPD. Alhamdulillah, dengan mengikuti webinar ini saya mendapatkan banyak ilmu, banyak pengetahuan, terutama bagaimana cara menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah, sehingga anak-anak bisa melaksanakan budaya positif tersebut. Kemudian saya juga bisa mengetahui 5 posisi kontrol sebagai guru, dan diharapkan sebagai guru dapat berada di posisi kontrol sebagai manajer ketika menghadapi permasalahan yang timbul dari siswa. Kemudian selain budaya positif, saya juga mendapatkan ilmu bagaimana cara membuat keyakinan kelas, yaitu melalui harapan-harapan yang disampaikan anak, bisa melalui kertas yang dibagikan kemudian ditempel. Akhirnya terjadi kesepakatan di antara siswa dan difasilitasi oleh guru. Kemudian kesepakatan tersebut bisa dilaksanakan sebaik-baiknya oleh siswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, melalui webinar ini saya juga jadi tahu dan memahami bagaimana menangani kasus-kasus yang timbul pada siswa melalui penerapan segitiga restitusi.
dengan penerapan segitiga restitusi tersebut, anak menjadi tahu dan menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan, kemudian ingin memperbaikinya lagi sesuai dengan harapan dan keyakinannya. Terima kasih kepada Ibu Indriani Purnama SPD yang telah menyelenggarakan webinar budaya positif. Alhamdulillah kami di sini semua guru di UPTD SD Gampang dapat menyerap ilmu yang sudah disampaikan oleh Ibu Indriani Purnama SPD, dan diharapkan kami juga bisa menerapkan di sekolah ini dan juga menumbuhkan budaya positif untuk anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Wardoyo, SPD dari SDN 8 Banjar. Kemarin saya telah mengikuti webinar yang dilakukan oleh Ibu Indri, CGP kita, yang berjudul tentang budaya positif. Dan alhamdulillah dari webinar tersebut saya mendapat berbagai ilmu, yaitu diantaranya budaya positif, 5 posisi kontrol, nilai-nilai kebajikan, segitiga restitusi untuk mengatasi berbagai kasus yang ada di sekolah-sekolah. Dan alhamdulillah terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk Ibu Indri Purnama SPDSD. Dengan adanya webinar saya bertambah ilmu, kemudian insya Allah saya akan diterapkan di kelas yang saya ampu saat ini, yaitu kelas 4. Terima kasih, sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah, Bo? Ya.